Oke teman-teman, jadi ini aku akan bikinin master plan untuk tutorial pengisian master plan tiap individu di masing-masing subunit. Nah, untuk teman-teman itu bisa ngisi aku akan ngasih tutorialnya dari rencana program dulu ya, sheet rencana program. Nah, nanti tiap individu itu wajib ngisi nama dulu. Di sini udah ada pilihannya, misalkan ini nama aku, terus nanti klasternya juga diisi, saintek, sasum atau agro. Lalu program major dari teman-teman juga bisa langsung diisi. Lalu kita lanjut aja ke kolom yang pertama di kategori. Kategori ini ada beberapa kategori: inter tema, inter non tema, monotema, dan monotema. Nah, karena di periode 4 ini hanya dibolehkan program kerja itu hanya dibolehkan interdisipliner dan tema, tidak boleh non tema, maka teman-teman harus isi yang ini. Jadi sifatnya untuk yang kategori ini paten ya teman-teman, jangan diubah gitu. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu program and description. Program and description ini kalau di masternya ini ada contohnya, nantinya akan ada contoh pengisian di masternya tuh ini nih, pendataan kependudukan misal, contoh program kerjanya. Nah, jadi teman-teman bisa isi dengan nama program kerja dari teman-teman. Misalkan di sini di program kerja pertama aku itu namanya Implementation Program Safety Road atau bisa disingkat IPSR. Nah, itu bisa diisi. Untuk description-nya itu di sini sebenarnya nggak wajib sih, cuma kalau misalkan teman-teman mau isi bisa diisi sama tujuan dari programnya, itu nanti dimasukin description sama aja. Lalu kita lanjut ke kolom selanjutnya, kolom target, yaitu target ini tuh kolom apa sih? Ini merupakan kolom yang teman-teman bisa isi dengan sasaran kegiatan dari program kerja teman-teman. Misalkan dari program kerja implementation program safety road aku ini sasarannya masyarakat atau warga desa, aku tulis masyarakat atau warga desa. Tapi kalau misalkan sasaran kegiatan teman-teman anak sekolah, bisa diisi anak sekolah, tapi harap dikasih spesifikasi jelas anak sekolah SD, SMP, atau SMA. Bisa juga target sasarannya itu bisa jadi perangkat desa atau kelompok tani, itu menyesuaikan dengan program kerja tiap individu. Lanjut ke kolom RPP. Nah, di sini di kolom RPP ini cukup krusial. Kenapa? Karena di kolom RPP ini akan mempengaruhi segala pengisian dari kolom-kolom selanjutnya. Jadi nanti untuk kolom aktivitas, total hour, partner, start, total days, end, sampai pelaksanaan itu akan merujuk dari kolom RPP. Nah, kolom RPP itu apa? Kolom RPP ini gampangnya kayak detail dari rincian kegiatan yang udah teman-teman bikin. Di sini aku udah kasih contoh RPP. Yang pertama dari survei lokasi, terus nanti bisa dilanjut studi literatur, pembuatan materi, koordinasi dengan bidan desa atau kader posyandu atau dinas-dinas yang akan teman-teman ajak kerja sama, lalu pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi dari kegiatan program kerja teman-teman. Ini hanya contoh. Nah, kalau semisal teman-teman mau nambah RPP-nya, itu bisa ditambah di kolom-kolom yang udah disediakan. Nah, kalau semisal lebih dari kolom-kolom yang udah disediakan, teman-teman bisa ditambah aja. Cara nambahnya itu jangan langsung di copy paste kayak gini ya. Caranya gini dulu. Teman-teman bisa insert dengan cara ngeklik ini sampai biru kayak gini. Lalu klik kanan, insert below. Setelah di insert below, teman-teman klik yang atasnya, yang number sebelumnya, terus bisa di copy, lalu dipaste di kolom yang udah di insert tadi. Enter aja. Bentar. Oke, sorry. Gini. Sorry.
Ini contoh ya, contoh nambahin. Kalau misalkan ini insert below, terus nanti ini di CTRL C, di yang tadi udah di insert itu di CTRL V aja gitu. Terus nanti ini bisa di merge biar lebih rapih. Ini juga bisa di merge lagi. Nah, nanti teman-teman bisa langsung nambahin RPP-nya. Nah, kenapa copy paste-nya harus kayak gitu? Karena nanti akan berpengaruh di total days dan di total hour juga start and sama end-nya. Karena di sini rumusnya udah keterkaitan gitu. Nih, bisa kelihatan ya. Jadi udah ada korelasinya, tanggalnya, dan nanti bakal berpengaruh di borangnya udah otomatis ini. Nah, kalau untuk cara ngisi RPP tuh maksudnya gimana sih? Apakah harus runtut seperti ini, survei lokasi, studi literatur? Enggak ya teman-teman. Ini tuh bisa disesuaikan dengan rincian kegiatan program kerja yang udah teman-teman buat. Contohnya di sini aku udah bikin rincian kegiatan untuk program kerja implementation program safety road. Di sini kan aku ada langsung observasi, lalu menentukan titik-titik, penyusunan, lalu pelaksanaan. Itu bisa disesuaikan di RPP ini, gitu. Oke, di RPP ini. Nah, lanjut setelah RPP selesai, kita isi di bagian activity. Nah, di activity ini ditulis kayak teman-teman tuh survei lokasinya bakal ngapain aja sih aktivitasnya, pertanyaan apa aja yang akan teman-teman ajukan, data apa aja yang akan teman-teman butuhkan pada saat survei lokasi. Itu bisa ditulis di activity ini. Sebenarnya ini bisa diisi sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Cuma penulisan di kolom activity ini aku rasa akan membantu teman-teman untuk menjadikan kolom ini tuh catatan pas nanti teman-teman ngisi di Seamaster gitu. Nah, lanjut ke total hour. Total hour itu ini tuh sebenarnya sama aja kayak estimasi atau perencanaan hari yang teman-teman sudah rencanakan untuk melaksanakan RPP yang sudah teman-teman buat. Contohnya, semisal di survei lokasi ini teman-teman butuh 8 hari untuk survei lokasi. Ini misal ya, teman-teman bisa isi di sini 8 hari. Enter. Lalu nanti partnernya itu bisa diisi. Nah, untuk partner ini bisa diisi mungkin pada saat udah di sana ya teman-teman. Karena ini sifatnya sifatnya dinamis. Tapi kalau misalkan mau diisi dari sekarang itu bisa diisi sama partner yang interdisiplinernya. Misal aku di implementation program safety road ini interdisipliner dengan Arsya dan Nindi. Aku bisa tulis nama mereka berdua. Nah, itu bisa ditulis, tapi kalau misalkan berubah pun sewaktu-waktu ketika pada saat pelaksanaan itu tidak masalah. Nah, terus lanjut untuk yang start ini, di start yang program kerja pertama jangan diubah. Ini sudah pasti paten di tanggal 21 Desember startnya. Oke. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya di total hari. Di total hari itu tadi kebalik ya teman-teman. Ini yang awal itu total hour, misalkan teman-teman itu butuhnya berapa jam untuk survei lokasi, itu teman-teman bisa isi di sini. Nah, ini untuk total harinya itu teman-teman bisa diisi di sini juga. Nah, total hour dan total hari ini ada korelasinya. Kenapa? Kayak misalkan total jam teman-teman itu butuhnya 8 jam. Nah, itu harus diselesaikan selama 2 hari. Kalau misalkan teman-teman nulis di sininya 2,
gitu. Tapi tidak ada ketentuan khusus di hari pertama dan hari kedua itu jamnya berapa. Semisal di hari pertama teman-teman survei lokasi itu teman-teman 6 jam survei lokasinya, berarti di hari keduanya teman-teman tinggal survei selama 2 jam, totalnya jadi tetap 8 jam. Nah, ini itu nanti akan berpengaruh sama pengisian total days itu akan berpengaruh sama yang ada di sini, nih ya. Jadi kalau misalkan kita ubah, misalkan total hari untuk survei lokasinya itu 5 hari ya, nah akan keubah di sini, akan otomatis begitu. Lalu nanti juga total hari ini akan mempengaruhi start dan selesainya survei lokasi. Misalkan kita 3 hari itu kan mulainya di 21 Desember akan otomatis terubah di 23 Desember itu harus sudah selesai. Nah, untuk pelaksanaan juga itu nggak usah diotak-atik karena itu sudah menyesuaikan dengan tanggal startnya gitu. Yang N juga nggak usah diotak-atik, jadi yang perlu diubah itu total hour dan total hari juga partnernya. Nah, untuk progres ini, kolom progres itu sebenarnya lebih ke untuk membantu Kormasit itu tahu progres per individu teman-teman itu sampai mana sih kegiatannya. Misalkan untuk survei lokasi aku baru 2 hari, berarti bisa dibilang sudah 70%. Misalkan isi aja 70%, nanti akan masih abu-abu. Tapi kalau misalkan ternyata aku udah 3 hari selesai, ditulis aja 100%, itu nanti akan otomatis hijau warnanya. Nah, ini bisa diisi juga untuk RPP selanjutnya ya teman-teman. Nah, begitu ya. Lalu lanjut, kalau misalkan di program kerja kedua, misalkan ini program kerja kedua aku, pelatihan bimbingan teknis terkait RAB dan dokumen assessment infrastructure. Itu misalkan surveinya itu di hari yang sama, di tanggal 20 Desember ini ya, di 21 Desember ini. Karena ini udah dibuat otomatis untuk ke sini-sininya, nanti teman-teman wajib nge-insert row baru dengan cara kayak gini. Ini tolong diperhatikan secara baik-baik karena ini nanti setiap program kerja harus dilakukan seperti ini, karena untuk observasi itu kan pasti di 1 minggu pertama dan tidak berkelanjutan dengan pelaksanaan dan RPP selanjutnya. Jadi pasti itu terpisah kan. Nah, caranya seperti ini. Ini diklik sampai berwarna biru, lalu klik kanan, row, insert one row above, udah kosong nih. Terus habis itu teman-teman klik yang bawahnya, yang bawahnya yang habis di insert, berarti yang pertama tadi ini di copy, lalu hasil insert tadi kita paste sama yang udah tadi kita copy. Nah, ini di merge lagi ya. Ini juga di merge lagi. Sampai target ya di merge. Nah, nanti untuk di sini RPP-nya di program kerja kedua, misalkan observasi, pasti observasi kan. Aktivitasnya misalkan terus total hour-nya, total jamnya misalkan 5 jam. Partnernya misalkan Pak Bolo. Nah, contoh aja ya. Nah, kan observasi itu besok di 1 minggu pertama. Misalkan ternyata observasinya itu sama kayak program kerja yang pertama di tanggal 21 juga. Ini tetapin aja nih 21 Desember ya. Terus
harus diisi. Total harinya berapa sih, berapa hari teman-teman, misalkan 4 hari. Nah ini nanti nggak usah diubah ya. Nah nanti setelah itu kan misalkan habis observasi langsung dari teman-teman tuh bikin RPP-nya ternyata langsung pelaksanaan. Terus habis itu pemantauan hasil proker. Nah berarti kan dua ini tuh berkaitan ya. Nah ini total hour-nya misalkan untuk pelaksanaan 8 jam, untuk pemantauannya 10 jam. Partnernya bisa diisi ya, perkirakan ya. Nah ini nanti tanggalnya diubah dulu. Tanggalnya diubah sesuai dengan tanggal pelaksanaan program kerja kedua teman-teman. Misalkan dilaksanakannya ternyata setelah 1 minggu observasi di tanggal 31, berarti diklik 31, oke? 31 dengan total hari misalkan 2 hari, isi 2 hari. Nah, kan langsung otomatis ubah, tapi yang observasinya tidak terubah kan, tetap gitu. Jadi begitu ya. Oke. Nah, nanti di sininya juga otomatis keisi nih. Di tanggal 30 sampai 1 Januari. Begitu. Nah, sudah clear untuk cara menambahkannya. Ini jadi untuk pengisian program kerja itu seperti ini ya. Lanjut ke yang paling bawah itu nanti untuk program kerja ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu seperti itu. Nah, gimana caranya nambahin kayak giniannya kalau misalkan program kerja teman-teman tuh lebih dari 5? Caranya begini. Jangan di copy paste langsung kayak gini, tapi caranya teman-teman klik kanan sebanyak ini nih, sebanyak sesuai dengan yang ini, klik kanan, insert row below, jangan yang above, yang below, jangan yang above. Terus habis itu ini biar enak dikit dari sini. Nah dari sini ini kan udah ada jarak lagi nih, udah ada yang baru. Nah teman-teman klik lagi sampai warnanya membiru seperti ini, terus di copy lalu dipaste di bawahnya. Kenapa harus seperti itu? Karena agar semua rumus-rumus yang dibutuhkan di sini itu dapat tercopy paste dengan jelas dan sama. Jadi nggak rusak rumusnya gitu. Oke, paham? Paham ya, harus paham. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya. Di sini ada total hour main dan tema non tema ini. Non tema ini pasti akan kosong karena kita semuanya akan diisi dengan yang tema ya. Ini akan ini tuh nanti akan terdeteksi dari seluruh total hour-nya teman-teman ya. Nah, kalau semisal program kerja teman-teman lebih dari 5, tolong rumusnya ditambahin dari total hour nih, yang ini nih, dari yang ini nih. Oke? Paham ya? Nah, terus untuk supporting program adalah program-program yang akan dilaksanakan atau yang akan tiba-tiba kayak spontan teman-teman tuh pas di sana tuh mau adain program baru gitu. Itu teman-teman bisa diisi di sini. Kan tema sesuai tema ya, karena tema ya. Bolehnya kategorinya tema, tanggalnya tanggal berapa, nama programnya apa, aktivitasnya seperti apa, PIC-nya siapa, targetnya siapa, total hour-nya berapa. Ntar untuk yang total minute nggak usah diisi karena sudah otomatis aku rumusin. Misalkan total hour-nya 4 jam, itu nanti total minute-nya akan berubah langsung 240 menit. Nah, lalu di sini juga akan kelihatan total working hour-nya. Ini udah pesan sendiri ya. Lalu lanjut
di kolom paling bawah paling sebelah kanan ini ada kolom anggaran. Nah, teman-teman wajib isi, kemarin dari bendahara menitipkan bahwa kolom ini wajib isi. Sebenarnya kolom anggaran ini hanya untuk simpenan setiap per individu ya, biar tahu anggarannya tuh berapa sih, cash flow tiap program kerjanya tuh berapa. Ini sama aja kayak yang dibuat di rencana anggaran tim. Ini ada nama program kerjanya, program kerja keberapa, nama program kerjanya berapa, apa, terus kebutuhannya apa aja, volumenya, satuannya, harga satuan, hingga harga total. Nanti di sini ketahuan harganya totalnya berapa. Oke, untuk sheet di program kerja seperti itu cara pengisiannya. Kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu di sheet kalender bulanan. Nah, di kalender bulanan ini nantinya akan diisi oleh Kormasit. Jadi Kormasit harap ditonton dengan baik. Tapi untuk teman-teman semua juga harus membantu mengisi sih, karena ini akan ada per individuan juga. Tiap individu juga akan tetap mengisi ya. Sorry, ini jadi ke bawah. Nah, jadi misalkan ini untuk observasi itu nantinya kalau dari Desa Tokawi itu kan akan di merge ya, akan di merge sesuai dengan rumpunnya. Misalkan untuk observasi ke perangkat desa itu nanti siapa aja sih, misalkan ada Lean, ada Arsya, ada siapa dari subunit 3 dan 4 itu ntar digabungin. Itu ntar akan ada warnanya sendiri. Lalu misalkan nanti di bulan Desember itu selanjutnya ada kegiatan sosialisasi dari Feni, misalkan sosialisasi Feni, sapi Feni. Nah, di sini kan Feni warnanya warna hijau ya. Warna hijau kita isilah dengan warna hijau di misalkan sosialisasinya itu di tanggal 25. 25 mana? 25. Kita isi pakai warna hijau. Nah, nanti ketahuan si Feni itu tanggal berapa aja. Terus misalkan di sini ada sosialisasi pupuk Faza. Nah, Faza itu warna misalkan warna pink ya, ini pink tua. Nah, sosialisasinya tuh di hari apa sih? Misalkan ternyata di tanggal 26 sampai tanggal 29. Nah, teman-teman bisa isi si Faza nih ngisinya di sini. Gitu. Jadi kedetek setiap orang itu ada kegiatan apa aja di tanggal berapa aja, biar Kormasit itu tahu. Karena yang nantinya mengkoordinasi subunit di desa itu kan Kormasit. Nah, perlu tahunya dari sini gitu. Tuh. Lanjut ke sheet jam kerja total. Nah, di jam kerja total ini teman-teman gak akan mengisi banyak. Teman-teman hanya perlu mengisi di nama, lalu klaster dan prodi. Sisanya itu sudah otomatis. Oke. Jadi sekali lagi aku bilang, sisanya sudah otomatis, tidak perlu diisi. Jangan diobrak-abrik karena ini sudah dirumuskan. Misalkan di sini namaku Risa, klasternya Saintek, lalu jurusannya itu jurusan sipil. Nah, udah isinya gitu aja, gak perlu ditambahkan. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah yang ini ya. Aku zoom dulu ya biar kebaca. Sorry. Ini jadi terdapat 2 jenis sheet jam kerja total dan sheet per week. Sheet per week itu yang ini ya. Jadi jam kerja total dan sheet week ini akan ada korelasinya, yang dimana sheet jam kerja total hanya perlu mengisi nama, klaster, dan prodi saja, seperti yang tadi sudah aku contohin. Nah, di sheet ini itu digunakan untuk mengetahui jam kerja total teman-teman semua, tiap individunya, dan kekurangan dari kewajiban jam kerja. Lalu di sheet per week-nya itu baru perlu diisi jadwal kegiatan dalam 1 hari setiap peserta
peserta KKN atau setiap individunya. Nah, sheet ini nih, sheet jam kerja total ini digunakan untuk mengidentifikasi waktu luang tiap individu. Jadi kalau semisal di week ini aku itu ada observasi di jam 7 sampai jam 8. Itu nanti diisi di sini. Tapi di jam 8 sampai jam 11 itu aku luang, itu jadi bisa ketahuan. Itu fungsinya. Nah, lanjut. Lalu, sheet tambahan detail itu bisa diisi untuk merinci jenis kegiatan atau tahapan proker dan lain-lain. Nah, ketentuan dalam penulisan kode dalam sheet per week itu ada ketentuannya, jadi ngisi nggak bisa ngasal. Kita lanjut ke sheet week. Nah, ketentuannya adalah, oke, di sini ada contohnya, aku langsung contohin ya. Ketentuannya, untuk tiap nama program itu ditulis di sel dengan diawali harus dengan wajib menggunakan kode program. Lalu penulisan program itu bisa diisi secara full atau pakai kata kunci aja. Pokoknya tiap individu itu sesuai dengan tiap individu ya. Jadi kayak biar gampang diingat dan diidentifikasi antara satu program dengan program yang lainnya. Nah, untuk kode programnya itu, untuk program pokok tema adalah PT. Dan untuk kode program pokok non-tema adalah PN. Tapi karena di periode 4 ini kita hanya menggunakan dan hanya diperbolehkan memiliki program kerja tema, jadi pakainya cuman yang kode PT. Sekali lagi aku ingetin, hanya kode PT yang digunakan. Lalu kode selanjutnya itu ada kode program bantu tema, yaitu kodenya BT. Nah, untuk yang bantu non tema itu BN, tapi karena kita nggak ada yang non tema, nggak diperbolehkan non tema, jadi yang PN dan BN itu nggak diperbolehkan. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya, misalkan di sini aku mau ada kegiatan di jam 9 dan jam 10, kegiatan pokok tema, kegiatan program kerjaku sendiri, berarti aku ngisinya pakai PT. Terus teman-teman di sini baru boleh ngisi di CTRL enter jenis nama rincian dari kegiatannya itu apa sih. Misalkan kegiatan aku di jam 9 sampai jam 11 ini untuk sosialisasi dengan kembang desa, misalkan isi aja. Nanti ini akan otomatis hijau dan nanti akan langsung masuk ke jam kerja total yang tema ini, otomatis. Nah, kalau misalkan ternyata selanjutnya di jam 12 itu aku ada kegiatan program bantu, berarti aku isi dengan BT. Kegiatannya ngapain sih? Misalkan kegiatannya itu ngebantuin Iqbal gali sumur, ya tulis aja gitu. Itu udah otomatis nanti warnanya biru, dan nanti udah nggak otomatis masuk ke jam kerja total yang jam bantu tema gitu. Dan ini wajib diisi setiap hari. Nah, ini kebetulan aku bikin template-nya tanggalnya masih di 22 Desember semua ya. Nanti Kormasit bisa tolong ubahin per harinya. Nah, ini diisinya harus setiap week. Jadi di satu minggu, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh. Jadi kayak gitu untuk tutorial pengisian master plan-nya. Udah, terima kasih.